Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kalian masing-masing. Berdoa, Ibu persilahkan. Berdoa selesai. Baik, untuk presensi Ibu sudah kirim linknya di WhatsApp group agar meminimalisir waktu untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Jadi, Ibu akan mengingatkan kembali bahwa belajar itu adalah hal yang sangat penting. Karena belajar itu sebuah proses yang tak pernah lekang oleh waktu. Jadi, dimanapun, kapanpun, dalam keadaan apapun, kalian itu masih bisa belajar. Namun terkadang gini, rasa malas itu datang untuk belajar. Ya kan? Tapi jangan pernah khawatir karena itu adalah hal yang wajar. Jadi ketika kita malas belajar, gimana caranya kita itu bisa semangat kembali untuk belajar? Karena dengan belajar, kita itu bisa merubah masa depan kita agar menjadi lebih berwarna gitu. Dan banyak-banyaklah membaca, karena dengan membaca itu kita akan menambah ilmu kita. Jadi ketika kita membaca, kita itu akan mendapat kosakata, ilmu, itu akan masuk ke otak kita. Ada pepatah gini, jangan malas belajar karena ilmu adalah harta yang bisa kita bawa kemanapun tanpa membebani kita. Jadi ketika kita mempunyai ilmu, itu kita tidak usah, kan kita tidak usah membawa buku yang banyak, nggak usah membebani kita karena ilmu itu udah ada di otak. Jadi kita bisa otak. Jadi oke, kita lanjut ke materi. Baik, pada kesempatan kali ini Ibu akan menjelaskan tentang teks eksplanasi. Mungkin kalian sudah sering mendengar teks eksplanasi itu apa gitu. Jadi Ibu akan share screen-kan materi tentang teks eksplanasi. Nah, apa itu teks eksplanasi, Bu? Nah, teks eksplanasi adalah sebuah teks yang berisi tentang proses-proses yang berhubungan dengan fenomena-fenomena alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan masih banyak lagi. Oke, kemudian baik. Ciri-ciri teks eksplanasi. Nah, nih pertama, membuat informasi secara fakta dan faktual. Jadi, di mana faktualnya itu membuat informasi yang bersifat ilmiah. Nah, bersifat ilmiah ini untuk apa? Nah, untuk keilmuan seperti sains. Nah, kemudian berisi informasi yang bersifat keilmuan. Kedua, menjelaskan proses terjadinya fenomena alam atau sosial. Jadi, teks eksplanasi ini berisikan runtutan gimana terjadinya fenomena itu, apa penyebabnya, gambaran fenomena itu seperti apa. Nah, itu akan tertuang dalam teks eksplanasi. Oke, kemudian dan struktur teks eksplanasi yang pertama yaitu pernyataan umum. Nah, pernyataan umum itu berisikan garis besarnya kejadian itu. Jadi, gambarannya seperti penjelasan umum tentang fenomena yang akan dibahas dari cerita tersebut. Nah, pernyataan ini bisa berupa pengenalan fenomena tersebut atau penjelasannya. Penjelasan umum yang dituliskan di dalam teks ini berupa gambaran secara umum tentang apa, mengapa, dan bagaimana proses terjadinya peristiwa ini. Kemudian, deretan penjelas. Nah, deretan penjelas ini berisi tentang penjelasan proses mengapa suatu fenomena itu bisa terjadi. Deretan penjelas ini biasanya terdiri dari lebih satu paragraf yang mendeskripsikan penyebab dan akibat dari sebuah bencana alam terjadi. Kemudian interpretasi. Nah, interpretasi ini merupakan bagian
penutup ataupun bagian yang terakhir. Interpretasi ini bersifat pilihan dan bukan keharusan. Teks penutup yang dimaksud adalah sebuah teks yang merupakan intisari ataupun kesimpulan dari pernyataan umum dan deretan penjelas. Pilihannya dapat berupa tanggapan maupun mengambil kesimpulan atas pernyataan yang ada di dalam teks tersebut. Jadi, interpretasi ini bukan keharusan, nggak harus ada gitu. Oke, kemudian kita lanjut ke ciri kebahasaan teks eksplanasi. Yang pertama, fokus pada hal umum atau generik. Nah, fokus pada hal umum ini bukan berfokus pada partisipan manusianya. Jadi, contohnya gini, fokus pada kejadian alam tsunami. Nah, itu fokus kejadiannya alam tsunami gimana, apa penyebabnya, bukan siapa yang membantu dalam evakuasi itu. Kemudian dimungkinkan untuk menggunakan istilah ilmiah. Dimungkinkan untuk menggunakan istilah ilmiah ini dengan lebih banyak menggunakan verbal material dan verbal relasional atau kata kerja aktif. Kemudian menggunakan konjungsi waktu dan kausalitas. Nah, contohnya apa, Bu? Nah, konjungsi waktu dan kausalitas itu contohnya gini. Sehingga, pertama, jika, bila, sebelum, dan kemudian, dan masih banyak lagi. Kemudian menggunakan kalimat pasif. Selanjutnya, eksplanasi ditulis untuk membuat justifikasi bahwa sesuatu yang diterangkan dengan secara kausal itu benar adanya. Jadi, teks eksplanasi ini benar-benar terjadi gitu, bukan hasil karangan dari kita gitu. Ya, hasil karangan dari kita namun dengan apa? Dengan kejadian yang nyata gitu. Longsor di mana? Nah, itu bisa dijadikan dan bisa dipertanggungjawabkan. Oke. Nah, Ibu mau tanya. Contoh dari teks eksplanasi itu kayak apa judulnya atau gimana? Ada yang tahu atau yang mau memberikan contoh teks eksplanasi itu apa? Apa saja? Saya, Bu. Baik, silahkan. Itu contoh teksnya proses terjadinya gerhana matahari, proses terjadinya gerhana bulan. Baik. Terima kasih Mbak Septa atas jawabannya ya. Jawabannya benar sekali. Berarti Mbak Septa udah mudeng dengan teks eksplanasi itu seperti apa. Ada lagi yang bisa memberikan contoh teks eksplanasi itu seperti apa? Baik, silakan. Jadi teks eksplanasi itu contohnya ada di yang dalam malam. Baik, benar sekali Mbak Marisa. Terima kasih juga Mbak Marisa atas jawabannya. Berarti kalian sudah begitu memahami tentang teks eksplanasi itu seperti apa. Dan teks eksplanasi itu harus digunakan di mana. Ibu sajikan contoh teks eksplanasi yang judulnya tentang longsor. Jadi akan Ibu bacakan ya. Longsor atau sering disebut gerakan tanah adalah suatu peristiwa geologi yang terjadi karena pergerakan massa batuan atau tanah dengan berbagai tipe dan jenis seperti contohnya jatuhnya bebatuan atau gumpalan besar tanah. Secara umum, kejadian longsor disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor pendorong dan faktor pemicu. Faktor pendorong adalah faktor yang mempengaruhi kondisi material, sedangkan faktor pemicu adalah faktor yang menyebabkan bergeraknya material tersebut. Nah, ini merupakan bagian pernyataan umum. Jadi, gambaran umum tentang longsor itu. Kemudian,
Meski penyebab utama kejadian ini adalah gravitasi yang mempengaruhi suatu lereng yang curam, ada pula faktor-faktor lainnya yang turut berpengaruh. Di antaranya yaitu erosi lereng dari bebatuan dan tanah yang diperlemah melalui saturasi yang diakibatkan hujan lebat, dan gunung berapi yang menciptakan simpanan debu yang lengang, hutan lebat, dan aliran debu-debu. Nah, ini termasuk dalam pasifan. Deretan penjelas. Kemudian ada banyak hal yang bisa dilakukan untuk mencegah tanah longsor, seperti tidak membuat kolam atau sawah di area lereng, tidak mendirikan rumah di bawah tebing, jangan menebang pohon di sekitar lereng, jangan memotong tebing secara tegak lurus, dan tidak mendirikan bangunan di sekitar sungai. Nah, ini merupakan bagian penutup atau interpretasi. Itu kesimpulan ataupun jalan untuk memperbaiki fenomena tersebut. Oke, nah teks eksplanasi ini memiliki pola pengembangan dalam menulis teks eksplanasi. Nah, yang pertama itu pola pengembangan sebab akibat. Nah, pola ini sebab dalam bertindak sebagai gagasan umum. Jadi, sedangkan akibat sebagai perincian pengembangannya. Namun demikian dapat juga terbalik. Akibat dijadikan sebagai gagasan umum, maka perlu dikemukakan sejumlah sebab sebagai perinciannya. Contohnya gini, ada sebuah teks gini. Gempa bumi melanda wilayah bagian selatan daerah istimewa Yogyakarta pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2006 pukul 5:54 waktu Indonesia Barat. Kekuatan gempa bumi tercatat 6,2 skala Richter pada kedalaman 17,1 km. Pusat gempa terletak pada posisi kurang lebih 25 km barat daya kota Yogyakarta. Nah, tadi yang Ibu sebutkan berarti termasuk dalam sebab. Kemudian Ibu akan memberikan contoh pada akibatnya. Gempa bumi ini mengakibatkan puluhan orang meninggal, beberapa orang luka-luka, sejumlah bangunan roboh dan mengalami kerusakan. Sejalan itu dilaporkan juga terjadi longsor dan kerusakan berat pada pemukiman dan bangunan lainnya di Kabupaten Bantul karena dekat dengan sumber gempa bumi. Oke, kemudian pola kedua yaitu pola pengembangan proses. Nah, pola ini merupakan suatu urutan dari tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan untuk menciptakan ataupun menghasilkan sesuatu atau perurutan dari suatu kejadian atau peristiwa tersebut. Nah, untuk menyusun sebuah proses langkah-langkahnya, oke. Ibu akan berikan contoh pola pengembangan proses itu seperti apa. Nah, pada bulan keempat, muka telah kian tampak seperti manusia. Dalam bulan kelima, rambut-rambut mulai tumbuh pada kepala. Selama bulan keenam, alis dan bulu mata timbul. Setelah 7 bulan, fetus mirip kulit orang tua dengan kulit merah berkeriput. Selama bulan ke-8 dan ke-9, lemak ditimbun di bawah kulit sehingga perlahan-lahan menghilangkan sebagian keriput pada kulit. Kaki membulat, kuku keluar pada ujung-ujung jarinya. Rambut asli rontok dan fokus, dan fetus menjadi sempurna dan siap dilahirkan. Oke, selanjutnya kita ke jenis-jenis teks eksplanasi. Yang pertama, teks eksplanasi tentang alam atau fenomena alam yang tadi sudah dijelaskan. Nah, jenis teks satu ini membuat bacaan di mana topiknya itu berhubungan dengan bencana alam seperti gempa, gerhana bulan yang tadi disebutkan oleh Mbak, serta
terus tsunami, tanah longsor, angin topan, serta bencana yang lainnya yang berkaitan dengan fenomena atau kejadian alam. Nah, dengan catatan bukan misal banjir. Nah, banjir itu kan ada dua. Nah, itu bisa kejadian alam atau kejadian dari manusia yang disebabkan oleh pembuangan sampah secara sembarangan. Nah, itu beda lagi dengan banjir yang benar-benar real dari alamnya. Kedua yaitu teks eksplanasi tentang sosial atau lingkungan sekitar. Nah, di dalamnya itu berisikan mengenai peristiwa yang berlangsung di sekitar kita. Seperti adanya demo. Nah, kemarin itu yang demo undang-undang heboh dan banyak ketidaksetujuannya. Terus padamnya aliran listrik itu termasuk dengan fenomena sosial, rumah roboh, pengangguran, kemiskinan, dan lain sebagainya. Nah, di dalam jenis tes ini bisa diuraikan menjadi banyak topik seperti mengenai budaya, permasalahan perekonomian masyarakat, dan masih banyak lagi. Oke, kemudian kita akan membahas itu tentang cara membuat teks eksplanasi. Nah, membuat teks eksplanasi ini sangat mudah dilakukan, baik itu oleh jurnalis ahli ataupun oleh pemula. Yang harus kalian lakukan dengan cara ini itu bertujuan agar teks yang dibuat bisa sesuai dengan kriteria jenis teks ini. Nah, kriteria teks eksplanasi itu seperti apa? Nah, tadi yang udah Ibu jelaskan yaitu ciri-ciri teks eksplanasi. Nah, sekarang kita kembali ke langkah-langkah membuat teks eksplanasi. Yang pertama, tentukan topik yang akan dibahas dalam teks. Nah, ketika kalian mau menulis teks eksplanasi atau membuat teks eksplanasi, kita itu harus menentukan topiknya. Kita mau topik apa? Fenomena alam atau fenomena sosial. Terus buatlah sebuah referensi sederhana. Nah, membuat referensi yang sederhana saja, nggak usah yang berat-berat dahulu, karena nanti bisa dikembangkan lagi. Ketiga, buatlah kerangka teks yang benar saat akan memulai menulis teks. Nah, buat kerangkanya dahulu. Dalam pernyataan umum itu mau apa aja, data penjelas mau apa aja, dan interpretasi itu mau apa aja. Nah, kemudian sudah mencari referensi. Nah, kemudian susunlah kerangka teks tersebut menjadi sebuah karya tulis. Nah, kita menyusun dengan seksama dan dengan urutan yang jelas. Setelah kita mengikuti ini, langkah-langkah ini, selanjutnya kita membuat apa coba? Nah, membuat sesuai struktur teks. Yang pertama, pernyataan umum, deretan penjelas, dan interpretasi. Jika sudah membuat itu, kemudian kita kembangkan isinya apa, kembangkan itu dari sebuah kerangka yang kita susun. Jadi nanti terbuatlah teks eksplanasi yang baik dan benar dan otomatis yang menarik dibaca oleh sang pendengar. Jadi dapat kita simpulkan bahwa teks eksplanasi sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa membayangkan saja kalau misalnya kita tidak tahu bagaimana sih terjadinya gerhana bulan yang tadi disebutkan Mbak Septa. Bisa jadi kita seperti orang zaman dulu itu loh, yang mengetahui gerhana bulan itu dengan cara bahwa ada naga yang sedang memakan bulan tersebut sehingga bulannya tertutupi. Jadi terjadilah gerhana bulan. Sangat tidak masuk akal ya teman-teman. Nah, kemudian teks eksplanasi mengajarkan kita bahwa kita itu harus senantiasa mencari pengetahuan. Agar apa? Agar semua yang didasarkan oleh fakta dan ilmu pengetahuan. Betul sekali. Nah, tidak hanya fenomena alam saja, fenomena sosial pun juga seperti itu.
beberapa waktu lalu di Indonesia gempar ya, digegerkan oleh munculnya Sunda Empire. Nah, kalau kita tidak mengetahui asal-usul seluk-beluk tentang fenomena tersebut, bisa jadi kita ataupun semuanya yang ada di Indonesia ini mengikuti itu Sunda Empire dan lain sebagainya, yang ternyata itu adalah hoax atau berita yang tidak tepat. Jadi, teks eksplanasi sangat penting digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi itulah gunanya teks eksplanasi. Oke, baik. Pelajaran pada pagi hari ini Ibu akhiri, namun Ibu juga akan memberikan tugas kepada kalian. Tugasnya apa, Bu? Nah, tugasnya yaitu nanti koordinator kelas membuat kelompok. Yang satu kelompoknya terdiri dari 4 orang, 3 sampai 4 orang. Nah, nanti Ibu akan memberikan materi per kelompok itu tema apa? Nah, tugasnya itu membuat teks eksplanasi beserta strukturnya. Nah, nanti membuat bukan mencari di Google. Jadi, kalian bersama kelompok kalian membuat teks eksplanasi dengan ciri-ciri yang sudah Ibu jelaskan tadi, dengan ketentuan-ketentuan yang Ibu jelaskan tadi. Jadi, kalian membuat teks eksplanasi jangan asal-asalan, harus sesuai prosedur yang ada. Oke? Apakah ada pertanyaan lagi? Jika tidak ada, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, maaf, bentar-bentar. Nanti presentasinya akan dipresentasikan pada pertemuan yang akan datang, yaitu pada hari apa? Nah, hari Senin yang akan datang. Oke, Ibu akhiri ya.